Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita rencananya memang mau city tour di Madinah. Kita akan kunjungi beberapa tempat bersejarah di Madinah. Pertama mungkin ke Masjid Quba, kemudian nanti ada di kebun kurma dan lain-lain. Dan pagi ini cerah banget, alhamdulillah kita bisa sholat subuh di Masjid Nabawi. Dan jangan lupa ikutin kita terus sampai akhir teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba. Dan ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah langsung setiba hijrah ke Madinah. Masya Allah, ini ramai banget ini. Orang pada berziarah. Dan salah satu fadilahnya adalah barang siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat itu pahalanya setara dengan umrah mabrur. Tuh, ini salah satu fadilah. Fadilah itu adalah keutamaan. Ya, jadi dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam An-Nasai. Dan ini telah mengalami masa pemugaran. Kita bisa sendiri ya, enggak? Kita bisa sendiri sih. Emang pada kemana? Betul. Di mana Rasulullah Mendirikan masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah. Sekarang kita cari tempat wudhu untuk sholat. Nah itu dia, ada loker-loker. Ini ramai sekali. Oh my god. Oh my god. Ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Mana tempat wudhu ya? Masya Allah. Tempat wudhu mana deh? Tahu tanya. ضم يا حاج ضم يا حاج Ya, teh. Wen wudhu. رجال ولا حريم؟ Rijal wa harim. Harim wen, rijal wen. كله هناك Ya kalau lah. Ah, teh. Sana balik. يلا حقه Hari ini kita lagi cari midoah. Midoah itu artinya adalah tempat wudhu. Terik tapi dingin. Ya. Ya kalau musim dinginnya Timur Tengah kayak ini. Kering bibir tuh. Basahin terus. Kenapa itu mukanya? Silau. Durian. Mana rombongan kita? Durian. Dengarnya apa kayak durian. Durian. Jangan lupa bawa tempat sendal ya. Ada kalau kayak di tempat ini kita nggak bisa tunjukin kita nggak bisa mempercayai semua orang karena pasti ada ajakannya orang kayak gini, ada yang nggak jujur. Ini masanya tuh ribet ngambilnya. Itu makan waktu, apalagi kalau misalnya lagi zahmah ya, lagi penuh banget itu. Nah, itu makan waktu banget. Itu ada yang hilang. Betul. Jadi kita sedia pisuna Atau sendal. Ini useful. Very useful.
Oh itu tuh toilet. Ini Bibi, taruh sini Bibi. Nah untuk perempuan toiletnya sana ya, lurus itu. Untuk perempuan. Nah, laki-laki ini masuk sini. Oke, kamar mandi. ترك انت مستنيك خليك واقف عندك ايوه مستنيك اهو Mantathara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fi salata kana lahu ka ajri umrah. Masyaallah. Siapa bersuci kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba maka pahalanya setara dengan umrah. Hadisnya. Ini kita apa namanya mau sholat dulu. Kalian kalau sudah sholat ya, sholat 2 rakaat, jangan sampai salah tempat keluar dan masuk. Karena kalau misalkan salah tempat ya bakal susah nanti nyarinya. Ya. Nah kalian bisa sholat di dalam, ya. Di dalam itu berarti di area masjid sini, ya. Banyak banget orang-orang foto ya, terutama yang grup-grup jamaah itu, mereka pada foto grup-grup di dalam karena menjadi ya suatu kenangan lah ya, mendokumentasikan di masjid pertama di dunia, pertama yang dibangun, bayangkan itu Masjid Quba. Kenapa sih Rasulullah itu bangunnya masjid dulu ya, bukan apa tempat belajar sekolah atau apa enggak, tapi yang dibangun itu masjid dulu. Karena masjid itu bisa jadi tempat belajar, bisa jadi tempat ibadah, bisa jadi tempat mengatur strategi, ya, bisa jadi tempat perkumpulan, musyawarah dan lain-lain. Maka dari itu Rasulullah ya bangunnya masjid dulu. Nah beda. Sedangkan kalau misalkan bangunnya sekolah dulu atau mungkin bangun rumah dulu, bahkan saat itu Rasulullah, mohon maaf, masih apa ya, ya rumahnya itu masih ya ditawari rumah sama ahlu Madinah, jadi belum hak milik Rasulullah gitu ya. Nah tapi Rasulullah tidak membangun rumah dulu atau mungkin bangun apa bahkan toko atau apa untuk dagang ya, untuk usaha atau cari uang, enggak. Tapi yang dibangun adalah masjid dulu ya. Ini menjadi salah satu kecerdasan Rasulullah ya, dan juga keikhlasan bagaimana kita bisa mengambil dedikasinya beliau ya, ketika
terjun di tempat yang dimana itu adalah permulaan ya. Ini kan Madinah kan permulaan ya, pertama kali orang-orang masuk ke Islam itu, maka kita menempatkan di situ ya, bukan atau membangun tempat di situ bukan sesuatu yang untuk pribadi, tapi untuk umum dulu, untuk masyarakat, bagaimana mereka bisa berkumpul, bersosialisasi, berdialog, berdiskusi dan lain-lain. Nah, ini dia Masjid Quba nih ya. Nah, ini memang telah mengalami pemugaran ya, dan beberapa kali renovasi dan perluasan lahan tentunya seperti itu ya. Nah, Masya Allahnya di Masjid Quba ini, walaupun memang atasnya itu hanya menggunakan kain ya, sebenarnya kain gini, tapi tidak terasa panas. Tidak terasa panas karena pertama apa? Ya, masjid-masjid di Saudi itu mesti dia temboknya dari batu atau marmer. Ya, jadi ini jelas menyerap panas. Ya, batu atau marmer ini menyerap panas. Kemudian dia rongganya tinggi ya, atapnya itu tinggi-tinggi. Yang jelas itu membuat sirkulasi udaranya bagus gitu, jadi nggak sumpek. Nah itu ya, Masya Allah. Oke, kita coba keluar ya. Wah, ini mesti buat perluasan ini. Dulu banyak pasar-pasar, diluaskan, dirapikan. Alhamdulillah udah selesai sholat. Panas terik ya, dingin, terik dingin, bukan panas. Ya, kita sekarang sampai di kebun kurma karena memang biasanya kita belanja dulu oleh-oleh di sini nih, di kebun kurma. Dan suasananya ya banyak kafe-kafe kayak gini. Tadi di depan sana ada tempat jual beli oleh-oleh gitu deh pokoknya. Ya, kenapa sih orang Arab suka banget sama kurma ya? Ada pohon kurma di mana-mana gitu kan? Karena memang kurma itu tumbuhan atau buah yang memang sangat digemari sama orang Arab. Kenapa? Karena di buah kurmanya itu banyak mengandung gula, ada gluktosa sama fruktosa, ada seratnya juga, ada mineralnya juga, jadi bagus banget buat energi mereka gitu kan. Makanya orang Arab itu lincah, aktif tuh ya, jalannya cepet-cepet gitu kan. Nah, terus tanamannya juga, mereka itu tanamannya tahan sama panas yang ekstrim, lalu gampang tumbuh di oasis-oasis ya, sama mudah banget bisa disimpan sampai lama, nggak gampang rusak gitu. Jadi kenapa orang Arab tuh suka sama kurma, itu dia.
Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Jabal Uhud ya. Disinilah tempat perang Uhud ya, pada tahun 3 Hijriah. Dan di balik gunung itu dulu ada tempat pemanah. Nah, itu dia tempat pemanah. Dan di sini depan ini yaitu makam para syuhada Uhud yang meninggal pada saat perang Uhud. Di antaranya ada paman Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, inilah suasana di Jabal Uhud, teman-teman. Cukup panas dan memang cukup terik juga ya. Oke teman-teman, ini dia makam syuhada di Uhud ya. Jadi rata dengan tanah. Oke teman-teman, kita sampai sini dulu ya. Ikuti terus video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.